Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6 muatan SBDP. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsanah biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tinggi rendah nada. Menyanyikan sebuah lagu maka harus dengan panjang pendek nada yang benar. Dalam sebuah lagu kita bisa menggunakan ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketuk. Dengan mengetahui ketukan suatu nada, kita dapat menentukan lamanya nada tersebut dibunyikan atau dinyanyikan. Contohnya, pada gambar ada not sol berangka 5 memiliki nilai 4 ketuk karena ada titik 3 di belakangnya. Dinyanyikan atau dibunyikan selama 4 ketukan. Di belakangnya ada nada si berangka 7 memiliki 3 ketuk. Jadi dinyanyikan atau dibunyikan selama 3 ketukan. Dan selanjutnya, bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Gambarnya berupa lengkung ke bawah yang berada di bawah not angka, seperti tampak pada gambar, menunjukkan bahwa bunyi not tersebut panjang. Dalam sebuah lagu, kita juga harus memperhatikan tempo dan juga tinggi rendah nada. Setiap lagu memiliki tempo yang berbeda-beda. Ada yang bertempo cepat, sedang, dan lambat. Tanda tempo dalam lagu biasanya ditulis di bagian atas sebelah kiri. Ini beberapa contoh tempo dalam lagu. Seperti tempo cepat disebut allegro, tempo sangat cepat disebut presto, tempo lambat disebut largo atau andante, tempo sangat lambat disebut grave, tempo sedang disebut moderato, tempo sedang cepat disebut allegro moderato, tempo seperti orang berbaris disebut di Marsia. Saat menyanyi, kita tadi sudah jelaskan harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada agar lagu tersebut terdengar indah. Untuk membedakan tinggi rendah nada, coba kita lihat contoh lagu berikut ini. Indonesia Tetap Merdeka. Lagunya karya C. Simanjuntak dengan tempo allegro, yaitu tempo cepat. Maka ketika menyanyikan lagu Indonesia Tetap Merdeka, maka temponya harus cepat. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, dan seterusnya. Nah, ketika pada lagu Bagimu Negeri, yaitu temponya grave, temponya lambat. Ciptaan Kusbini. Padamu negeri kami berjanji. Terdengar ya perbedaan dari kedua lagu tersebut. Kemudian pada lagu Bangun Pemuda-Pemudi, temponya di Marsia seperti orang berbaris. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, cepat ya. Dan selanjutnya, kemudian kita juga pada pembelajaran kali ini akan belajar tari kreasi daerah. Dalam tari kreasi daerah maka ada sebuah penari, sebuah atau sekelompok penari. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Tari kreasi daerah sendiri adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Gerakan tari kreasi daerah sangat beragam. Kenapa beragam? Karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat di daerah masing-masing Indonesia.
Berikut beberapa tarian daerah beserta daerah asalnya. Contoh, tari Seudati berasal dari Aceh, tari kecak berasal dari Bali, tari ondel-ondel berasal dari DKI Jakarta, tari sekapur sirih berasal dari Jambi, tari merak berasal dari Jawa Barat, tari serimpi berasal dari Jawa Tengah, tari reok berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, tari kancet papatai berasal dari Kalimantan Timur, tari cakalele berasal dari Maluku, dan tari suanggi dari Papua Barat. Masih banyak lagi tarian yang lain. Nah, ini ya, kalian bisa melihatnya. Ini ada beberapa contoh gambar tarian daerah. Ada tari dari sebelah kiri, tari Seudati, tari kecak, tari serimpi, tari ondel-ondel, tari sekapur sirih, dan tari merak. Nah, kita akan lanjut menjelaskan gerak tari kreasi kupu-kupu. Tari kreasi kupu-kupu berasal dari Bali. Tarian yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Tari ini dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan seperti pada gambar, ya, seperti itu ya. Gerak tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, kita sudah melihat jika tari kreasi kupu-kupu dibawakan secara berpasangan, maka contoh gerakannya yaitu tetap membutuhkan 2 selendang. Kemudian harus memperhatikan contoh-contoh gerakan seperti pada gambar. Yang pertama yaitu berputar dan berkejaran sebanyak 3 kali 8 hitungan. Jadi saling berkejaran. Kemudian bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah berlawanan. Selanjutnya berputar di tempat. Dan gerakan yang terakhir, bersama-sama pasangan melangkahkan kaki ke kiri dan ke kanan, lakukan sebanyak 3 langkah. Langkah keempat, kaki menutup dan badan agak membungkuk. Ini adalah contoh gerakan tari kupu-kupu secara berpasangan. Selanjutnya, gerak tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok. Kita tampak pada gambar ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 penari. Itu bisa menggunakan pola lantai. Yang pertama menggunakan pola lantai lingkaran. Kemudian yang kedua pola lantai seperti huruf P. Yang ketiga pola lantai zigzag ya. Dan yang keempat kembali lagi ke pola lantai lingkaran. Seperti tampak pada gambar. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kali ini juga kita akan belajar karya seni. Karya seni menempel. Ya, karya seni kolase. Untuk melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang barang-barang bekas yang ada di rumah kalian. Barang-barang bekas memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika diolah menjadi karya seni. Misalnya ya, barang bekas tersebut kalender bekas, majalah bekas, dan koran bekas. Selain barang bekas, bahan alam juga bisa dimanfaatkan. Contohnya, daun kering, ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering. Barang-barang tersebut bisa dibuat karya seni kolase. Karya seni kolase itu seperti apa? Karya seni kolase adalah karya seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Jadi, bahan-bahan barang bekas tadi, kalender bekas, majalah bekas, koran bekas itu bisa dipotong-potong atau bisa dicampur juga dengan daun kering, ranting kering, biji-bijian, dan bunga kering, bahan alam ya. Kemudian kita menyiapkan pola. Contohnya pada gambar itu ada kupu-kupu. Nah, dari kupu-kupu tersebut kita menempelkan biji-bijian, biji jagung dan juga biji kedelai ya. Seperti pada gambar itu contoh kolase. Di sampingnya juga ada contoh mobil. Gambar mobil ini menggunakan kertas-kertas bekas ya, yang sudah digunting-gunting dan kemudian ditempelkan.
itu adalah karya seni kolase menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Selanjutnya, karya seni montase. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar yang berbeda, kemudian ditempel pada satu lembar kertas, sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Gambar tersebut bisa berupa gambar dari majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Jadi, gambar-gambar yang ada di majalah, di koran itu digunting. Kemudian setelah digunting nanti disusun dan ditempel sehingga diatur sehingga menghasilkan gambar baru yang bermakna seperti pada contoh. Nah, itu ada beberapa gambar-gambar kecil yang ada di majalah, kemudian digunting, setelah digunting ditempelkan di lembar kertas yang baru. Ditata dengan baik, maka akan muncul tema yang baru. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah karya seni mozaik. Karya seni mozaik merupakan karya seni yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah dibentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Nah, hampir sama kan, tetapi bahan yang digunakan untuk karya seni mozaik lebih kecil, jadi potongannya sangat kecil. Bahan-bahan yang dapat ditempel adalah biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Potongan untuk karya seni mozaik tadi ya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kolase seperti pada gambar itu contohnya ya, menggunakan kertas atau menggunakan kulit telur. Seperti itu. Jadi sama-sama ditempelkan, dibentuk menggunakan lem. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugas kalian kerjakan latihan soal subtema 1 muatan SBDP halaman 25, latihan soal subtema 2 muatan SBDP halaman 51, dan latihan soal subtema 3 muatan SBDP halaman 81. Banyak salah dari Ustazah Mila, mohon maaf. Sekian. Haya bina nahtatim dari sana biqiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.